Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna, membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan menginfakkan, mimma razaqnahum, mimma sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran, secara diam-diam, dan alaniyah, terang-terangan, yarjuna, mereka itu mengharapkan tijaratan, perniagaan atau perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Liyuwaffiyahum, li, agar supaya, yuwaffi, menyempurnakan Allah, ujurahum, ganjaran pahala mereka, wa yazidahum, dan menambah, Allah menambah kepada mereka, min fadlih, sebagian daripada karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha mensyukuri. Dalam beberapa hadis kita ketemukan dalam kitab-kitab hadis antara lain, dan ini cukup populer, artinya kita lah sering dengar. Yang pertama, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Ini tercatat sebagai hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, suatu ketika ada seseorang berjalan di sebuah
jalan. Wajada, dia dapati ada dahan. Dahan kayu yang berduri melintang di jalan. Lalu akharahu, maka lalu dia singkirkan. Fasyakarallah, Allah bersyukur kepada orang itu. Faghafara lahu, lalu Allah mengampuni dosanya. Allah bersyukur. Nanti kita jelaskan apa maksud bersyukur. Itu yang pertama. Dalam hadis lain disebutkan begini. Tatkala seseorang yamshi bitariqin, berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi atash, kemudian dia mengalami kehausan yang luar biasa. Dalam perjalanan itu fawajada bi'ran, dia jumpai sebuah sumur yang dalam. Fanazala fiha fasyariba, lalu orang itu turun ke dalam sumur, kemudian dia bisa minum dalam sumur itu. Thumma kharaja, setelah dia puas, hilang dahaganya, dia keluar. Faidha, maka tiba-tiba kalbun yalhathu yakulu thara mila atas, tiba-tiba dia melihat di atas ada seekor anjing yang mengulur-ngulurkan lidahnya menjilati tanah-tanah basah, lantaran sangat haus luar biasa. Orang ini berkata, faqala rajul laqad balaga hadzal kalb min al-'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Bahasa kitanya, anjing ini telah menderita kehausan luar biasa, kata orang itu dalam hatinya, sehingga anjing itu menjilat-jilat tanah, barangkali ada bekas-bekas air di tanah. Sebagaimana aku juga mengalami hal ini sebentar ini. Lalu orang itu nazal al-bi'rah, dia turun ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, dia tanggalkan sepatunya, sepatu kulit binatang, kemudian dia penuhkan sepatu itu dengan air. Thumma amsakahu bifi, sepatu itu digigitnya, kemudian dia keluar mendaki sumur dengan tangannya, sementara sepatu yang berisi air tadi berada di mulutnya. Setiba di luar, fasaqal qalba, sepatu yang berisi air itu disuguhkannya kepada anjing yang kehausan. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepada orang ini. Faghafara lahu, lalu Allah mengampuni dosanya. Gitu. Sudah dua hadisnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan perempuan. Perempuan kah dia, laki-laki kah dia, ujungnya sama. Itu Allah bersyukur. Apa maksud Allah bersyukur? Nanti kita jelaskan. Berdasarkan keterangan-keterangan para ulama, sedikit atau sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, tapi manfaatnya begitu terasa bagi makhluk lain. Manusiakah, makhluk lain, atau binatang?
Jadi walaupun hanya sedikit, tapi manfaatnya luar biasa. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan membiarkan begitu saja usaha orang itu, perbuatan orang itu. Seperti tadi menyingkirkan kayu yang ada di jalan. Kan hanya dengan manual, tik, terbang dia. Atau kulit pisang, disipak saja kaki, melayangnya kan. Atau berjeris sedikit, memungutnya, ada kaca. Ada ranting-ranting berduri, nanti terinjak segala macam, dia ambilnya. Tidak sampai 5 menit. Tapi perbuatan itu luar biasa. Manfaatnya, faedahnya, gunanya untuk orang yang lalu lalang. Allah bersyukur. Allah bersyukur. Dan salah satu nama Allah kan Syakurun. Tadi kita baca ayatnya. Mari kita tengok ayatnya. Kita tengok ayatnya dulu supaya dapat kita memahaminya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Bukan yaqra'una, tapi yatluna. Apa beda yaqra'una dengan yatluna? Kata para ulama, yatluna membaca diiringi dengan pemahaman. Membacanya diiringinya dengan pemahaman. Dia mengerti apa yang dia baca. Karena mana yatlu tala, mengikuti, mengiring. Model sekarang ini kita namanya natlu. Kita membacanya dan berusaha untuk memahami, diiringkan dengan pemahaman. Karena ada juga orang membaca biasa saja. Setiap malam 2 halaman sedekah. Besok 2 halaman sedekah. Tidak peduli apa maksud, apa tujuannya, apa penjelasannya, apa pemahaman. Karena dia targetnya 1 malam 3 halaman. Kemudian sekian bulan tamat. Atau targetnya fadilah sekian. Maka orang baca seperti itu bukan itu yang dimaksud. Berpahalakah? Ya berpahala lah. Masa tidak berpahala? Cuma yang dimaksud yatlu adalah dia membaca, diiringinya dengan pemahaman apa yang dibaca. Diikutinya penjelasan-penjelasannya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kapan saja dia baca. Termasuk model sekarang ini kan membaca. Sendirikah? Bersamakah? Dita'limkah? Atau sedang belajarkah? Yang penting dia tidak hanya sekedar membaca-baca saja. Tapi dia ikuti dengan memahami. Wa aqamus shalah. Dan dia juga mendirikan, bukan melaksanakan, mendirikan. Aqamus shalah. Mendirikan salat. Berbedakah mendirikan salat dengan mengerjakan salat? Kata orang berbeda. Kalau mendirikan, berarti dia melaksanakan salat itu dengan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Lengkap dengan kafiat, adab-adab, tata cara. Juga memperhatikan waktu-waktunya dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Ini bukan sekedar sembahyang cahlu, sembahyang ciklu, atau berhutang sebentar lu, sekedar, ya sekedar, bukan itu maksudnya. Wa anfaqu, dan mereka itu infak, menginfakkan, anfaqu, menginfakkan. Apa maksud infak? Infak itu memberikan harta berapa saja kepada siapa saja untuk apa saja. Itu yang infak.
pada saat katanya infak itu. Mengeluarkan harta, memberikan harta. Walaupun itu untuk diri, untuk keluarga, untuk anak-anak, namanya juga infak, nafkah namanya. Kapan saja orang mengeluarkan harta, kapan saja orang mengeluarkan hartanya, untuk siapa saja, buat apa saja, infak. Termasuk untuk membeli hal-hal yang buruk. Beli tali anjing, infak juga. Beli makan beruang, infak aja. Beli kartu remi, infak juga. Secara bahasa infak. Kalau menghabiskan harta, infaz. Kalau mengeluarkan sebagian, infak. Itu bedanya. Lalu lama-lama terpakailah kata infak untuk mengeluarkan harta sebagian kepada hal-hal yang baik. Sebenarnya untuk baik atau untuk buruk, infak namanya. Cuma lama-lama populer untuk yang baik. Nanti dia kira kan ditanya, fima anfaqah, untuk apa diinfakkan? Berarti kalau untuk apa diinfakkan, pasti ada infak yang untuk yang buruk. Kan la tazulu qadama 'abdin, senantiasalah seseorang berdiri nanti di hadapan pengadilan Allah, tidak akan bergeser hatta yus'ala an arba', sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara. Salah satunya 4 itu amali, hartanya, min aina, dari mana, wa fima anfaqah, dari mana didapat, dan kepada apa diinfakkan. Anfaqah, kepada apa diinfakkan. Dengan begitu, yang diminta pertanggungjawabkan infaknya kemana. Bisa untuk yang baik, bisa untuk yang buruk. Nah, di sini infak. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan. Maksudnya di sini infak memberikan harta itu sebagian untuk yang baik, fisabilillah. Bukan untuk yang jelek. Untuk yang baik. Dia nanti berbeda dengan sedekah. Sedekah umum. Sedekah bukan hanya harta. Sedekah segala macam kebajikan yang kita lakukan sedekah. Membuang duri di jalan sedekah. Menyuruh orang berbuat baik sedekah. Mencegah orang baik mungkar sedekah. Membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan orang sedekah. Ini sedekah tidak hanya berupa pitis saja. Apapun kemanfaatan yang bisa kita lakukan, namanya sebagai bukti pembenaran kita kepada hari akhirat. Bernama sedekah. Sedekah kan benar. Sedekah benar, jujur benar, sedekah. Sedekah, dia lakukan itu, berbagai macam amalan kebajikan, kemanfaatan, sebagai bukti bahwa dia membenarkan adanya balasan Allah di akhirat. Jadi yang mendorong orang untuk bersedekah karena dia mengimani akhirat. Karena dia mengimani akhirat, ada balasan di akhirat, Allah telah berjanji untuk melipat gandakan, maka dibenarkannya itu dengan bentuk memberi. Benar sedekah. Jelas sedekah itu tujuannya, jelas tujuannya untuk mengharapkan balasan Allah. Itu bedanya. Nah, sekarang kita pun di sini. Dan mereka yang menginfakkan sebagian harta mereka sirran, secara diam-diam, karena dia tidak ingin orang tahu, takut riya. Kalau takut riya, diam-diam. Tapi kalau tidak takut riya, kasih terang-terangan. Cuma hati-hati juga. Karena nanti dikipih orang. Tahu dikipih orang? Diambuk orang mereka. Jadi kalau takut riya kan bisa menghabiskan amalan. Riya itu bisa menghabiskan amalan yang sedang lakukan. Maka diam-diam. Bukan tidak boleh terang-terangan. Karena terang-terangan itu rentan dengan riya dan sum'ah. Sirran wa alaniyah, baik diam-diam ataupun
baik diam-diam ataupun terang-terangan. Orang ini yarjuna, mereka itu orang yang mengharapkan tijarah, perniagaan atau perdagangan, bisnis. Lan tabur, sekali-kali bisnis yang seperti itu tidak akan merugi. Tujuan orang berdagang, tujuan orang berniaga, tujuan orang menggalai. Yang menggalai pasti mencari laba, mencari untung. Rasanya tidak akan kejumpa kita orang yang berdagang untuk rugi. Saya berdagang ini banyak dagang saya, tujuan saya supaya rugi-rugi saya semuanya. Rasanya pernah ada. Yang ada di benak, di tengkorak orang kalau berdagang itu laba sekian, untung sekian, bisnis sekian, laba. Tapi ada nanti untung laba yang tidak akan pernah rugi-rugi selama-lamanya di akhirat. Orang kalau ingin berbisnis dengan Allah, maka lakukanlah hal-hal di mana bisnis itu tidak akan merugi. Apa bisnisnya? Apa perniagaannya? Apa perdagangannya? Ini. Bacalah kitab Allah, pelajari. Dirikan salat, infakkan harta. Kitab Allah sebagai petunjuk. Mendirikan salat hubungan kita kepada Allah, menginfakkan harta hubungan kepada sesama manusia. Kitab Allah diturunkan sebagai petunjuk, pedoman, aturan hidup buat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kalau salat hubungan ke atas, kalau infak sesama. Ini dilakukan, dia akan mendapatkan suatu tijarah lan tabur, suatu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tapi hati-hati, kalau kita ria, mudiak barenggo ili barenggan, aduh, sangko balabo, pokok tamakan. Jadi apa lo itu? Apa ya? Mudiak barenggo, ili barenggan, sangko balabo, pokok tamakan. Ada ria. Karena ria membatalkan nilai. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Jangan kamu batalkan nilai-nilai ganjaran-ganjaran pahala sedekah yang kamu berikan dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti pihak yang menerima, sama seperti orang yang ria. Famatuluhu sama kama tafantulu fama sali safwanin alai turabun fasabahu wabilun fatarakahu salda, sama dengan debu di atas batu licin. Ini sudah pernah kita kaji. Liwafiyahum, kita lanjutkan ayat karena yang kita tuju di belakang, Ghafurun Syakur. Liwafiyahum, li agar supaya nanti, li agar supaya, yuwafi menyempurnakan, agar supaya menyempurnakan kepada mereka Allah, atau untuk mereka Allah, agar Allah menyempurnakan untuk mereka atau kepada mereka apanya? Ujur, ganjaran, balasan atau pahala. Ujur itu ajrun, ujrah itu upah. Dipakai istilah upah. Setiap pekerja akan mendapat upah daripada pekerjaannya. Dia akan mendapat upah setelah selesai bekerja. Dipakai istilah itu supaya kita semangat. Kenapa dipakai istilah itu? Untuk terdorong kita berbuat baik. Sebenarnya tidak ada satupun kerja kita yang layak diupah. Upah itu kan kita bekerja untuk orang. Orang terbantu, kita tertolong. Yo, isian rumput elemen rumah orang. Orang tu terbantu, awak tertolong.
Union kadai orang, dia suah anak orang. Itu orang terbantu atau tolong. Upah. Dek kita bekerja, dapat upah. Sudah. Hidup semang, kerjanya sudah terbantu. Nah sekarang saya tanya, apa perbuatan kita yang dapat menolong Allah? Apakah kita pernah membersihkan halaman rumah Allah? Atau mencucikan baju Allah misalnya? Tidak ada, tidak satu pun perbuatan kita, apa yang kita lakukan sebenarnya untuk Allah. Untuk kita juga. Kita menjalankan kewajiban, dapat pahala. Bahkan apapun yang kita lakukan, kalau dalam harap reda Allah, dapat pahala. Makan pun dapat pahala. Minum juga dapat pahala. Tidur juga dapat pahala. Bahkan melepaskan syahwatnya dengan pasangan hidupnya juga dapat pahala. Kan bukan untuk siapa-siapa. Cuma lakukanlah itu semuanya lillah. Lakukanlah semuanya lillah. Kalau itu kamu lakukan semuanya lillah, nanti Allah akan memberikan ganjaran. Namanya upah. Ajrun, ujur. Atau jazaun, balasan. Atau thawabun, pahala. Kan ada nanti ajrun, ada jazaun, ada thawabun. Itu yang paling populer. Kalau ajrun gairu mamnun. Upah balasan yang tidak putus-putus, ajrun. Kalau jazaun balasan, jaza balasan. Jaza. Balasan atau imbalan. Kalau thawabun pahala. Kembali artinya. Nah, apapun yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, jika itu lillah. Lillah, tidak ria. Lillah, karena mengharapkan ridha Allah. Lakukanlah semua yang baik-baik. Perbuatlah semua yang baik-baik. Tapi lillah. Harapkanlah ridha Allah dan balasan Allah. Nanti Allah akan memberikan upah. Dipakai istilah upah ya. Liwafiyahum, agar supaya Allah menyempurnakan kepadamu ganjaranmu di akhirat sana. Bukan hanya itu, wa yazidahum. Malahan ditambah lipat ganda min fadlih. Bukan 1 berbanding 1. Bukan 30 berarti sebulan. Tidak, yazida. Dia akan membalasi, mengganjari dan melebihkannya. Minimal 1 dibalas 10. Ya kan? Minimal itu 1 dibalas 10. Bi'asyri amtalia, 10 kali lipatnya. Dalam surah Al-An'am dikatakan bi'asyri amtalia, 1 kebaikan hasanah ditambah balasannya menjadi 10, bahkan lebih, bisa mencapai 700 dan lebih 700, 1 perbuatan. Jika itu kamu lakukan lillah. Allah paling tahu siapa yang patut dilipat gandakannya balasannya. Dan Allah paling tahu siapa yang beramal bukan untuk dia. Innahu ghafurun syakur. Penekanan kita kepada sini. Innahu ghafurun syakur. Dia Maha Pengampun lagi syakur. Apa syakur? Di antara sekian banyak penjelasan uraian ulama, kita ambil di sini satu. Kitab An-Nahjul Asma'. Asyakur maknanya adalah Allah yang mensyukuri, Allah yang bersyukur atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ketaatan atau amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba
dengan memberikan balasan yang berlipat ganda, melebihi perbuatan dan amalan yang dilakukannya. Bisa tengok, Bu? Allah bersyukur, Allah mensyukuri itu maksudnya amalan ketaatan seorang hamba. Misalnya apa ketaatannya? Sedekah, atau infak, atau mendirikan salat, atau membaca kitab Allah dalam ayat di atas. Kitab Allah kita baca kan? Kan ya kan? Alif 10, lam 10, mim 10, alif lam mim 30. Itu yang maksud Allah mensyukuri. Apa Allah bersyukur? Allah melipat gandakan amalan yang sedikit, ketaatan yang sedikit dilakukan oleh seorang hamba dengan balasan yang berlipat ganda. Sebentar cuma, tidak lama, sedikit, tidak pula banyak, tapi balasannya luar biasa. Kenapa begitu? Allah syakur. Allah syakur. Alif lam mim 30. Kalau lillah. Bismillah 19 kali 10 190. Ayat di atas kan, innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan harta, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang, mereka adalah perniagaan mereka tidak merugi, bahkan mendapat laba berlipat ganda. Kenapa lipat ganda? Satu amalan minimal 10 kali lipat. Kalau banyaknya berlipat-lipat berganda-ganda lebih 700. Ada afan katsirah. Untuk itu, sekecil apapun perbuatan baik lakukanlah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap remeh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis 26 nomor hadisnya, la tahqiranna, jangan sebeda-beda, jangan kamu anggap enteng, kamu anggap remeh, kamu anggap sepele, minal ma'ruf, daripada perbuatan baik itu, walaupun sangat kecil. Samyang ya. Ya samyang. Samyang ko maksudnya dua, Bu. Kalau samyang sama yang men, sen. Kalau samyang kecil. Walaupun sedikit, jangan anggap enteng, pandang rendah. Bisa jadi kecil di pandang manusia, tapi bila itu dilakukan dengan lillah, ikhlas, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya engkau ketika berjumpa dengan temanmu wajah yang berseri, sudah itu. Karena wajah berseri itu rupanya menyenangkan hati orang. Karena ada orang nambah sobok, ewak senang hatinya. Muju apa datang? Muju bu datang. Senang hatinya. Karena kita tidak hanya bisa melapang orang dengan harta. Ada kalanya kita tidak bisa melapangkan orang dengan harta. Dengan wajah cerah, dengan senyuman, dengan kata sepatah dua patah kata, kadang-kadang lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan harta. Untuk itu jangan pandang enteng, pandang remeh perbuatan kecil. Nabi kan juga berpesan kepada kaum wanita. Kaum wanita itu sama dengan perempuan ya. Kalian hai wanita, hai perempuan,
Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh lah perbuatan baik. Walaupun hanya kalian berikan kepada tetangga seujung kuku kambing. Ujung kuku kambing. Itu yang bisa kalian berikan, berikan juga lah. Orang Arab kan suka kambing. Berikanlah, jangan panjang menteng. Jangan remeh. Karena Allah pasti mensyukurinya. Mari kita lihat hadis tadi. Kita pertemukan dengan hadis. Apa hadis? Bainama rajulun, ada seseorang berjalan. Tentu saja dia berjalan di jalan lah. Di mana dia berjalan? Ya di jalan lah. Ketika dia berjalan ketemu fawajada, ketemu dia di jalan itu gusna syaukit, dahan kayu yang bercabang-cabang, ada durinya. Kalau dawa kini ko batang bunga ros baduri kan, kok sialan naman campaan ka kalabuah kini ko biasanya sita punya kerajaan. Sita kan tertusuk di kaki santiang sakit. Ada anak-anak dan tidak bersendal berkeliaran di jalan saatnya sakit. Atau sembilu, tahu sembilu? Ada sembilu. Seperti disayat sembilu. Seperti sayat pisau. Seperti disayat sembilu. Sembilu. Atau yang lain-lain lah. Yang dapat mengakibatkan mudarat kepada orang yang lalu lalang. Lalu orang tadi berpikir-pikir. Dalam sebuah riwayat dikatakan dia berpikir-pikir. Ini kalau ada orang lalu atau terpijak bagi orang, alangkah menyakitkannya. Dengan sengaja dia turun daripada motornya bahasa kita, atau turun daripada mobil, atau baik sepeda, bisikel, turun dipungutnya, akharahu, dia singkir. Dalam riwayat lain katakan launahyanna hada, aku akan campakkan ini. Sialah punya kerajaan. Dibuangnya. Agar jangan kaum muslimin itu la yu'dhihim. Agar jangan kaum muslimin jangan terganggu yang lewat. Orang kesambayang bagai kuah, nampak orang gaik-gaik na tua bagai kelalu kuah. Diambilnya. Itu perbuatan dilakukannya. Tidak lama, kan tidak lama. Ambil, buang, kan tidak lama. Tidak berat, tidak susah. Palu hendak keluar, badan tidak pendek, piti pun tidak habis. Waktu tidak terbuang ambil. Tapi, karena itu perbuatan ma'ruf, fasyakarallahu lahu. Allah bersyukur. Karena Allah itu syakur. Syakaralahu, Allah syakarallah, Allah bersyukur kepadanya. Bersyukur kepadanya jangan bahasa kita, Bu, berterima kasih, tidak begitu. Allah bersyukur itu maksudnya amalan yang kecil itu, yang sedikit itu, yang tidak lama itu, yang enteng itu Allah balasi. Bagaimana Allah membalasinya? Allah ampuni dosanya. Ini ada sini. Fasyakara lahu wa faghfara lahu. Allah bersyukur dengan memberikannya ganjaran berlipat ganda. Dalam riwayat lain katakan udkhilal jannah. Lantaran itu Allah masukkan dia ke surga. Surga, Bu. Tanggung-tanggung surga.
Tapi apakah setiap orang yang membuang duri jalan masuk surga? Lihat dulu. Kan lihat dulu siapa pelakunya, dalam rangka apa, untuk apa. Jangan-jangan dia buang duri ke jalan kemudian dipungut lagi. Saya ingin masuk surga, lu buangnya duri ke jalan kemudian dipungut, coba lihat. Itu bergerah-gerah namanya. Allah bersyukur. Iya. Lalu bagaimana Allah bersyukur? Udkhilal jannah. Dimasukkan dia ke surga. Hadis sahih, Bukhari Muslim. Kenapa? Allah syakur. Itu yang syakur. Amalan yang kecil, remeh, tidak lama dan tidak banyak. Kecil, remeh, tidak lama dan tidak banyak. Tapi Allah syakur, dibalasinya dengan balasan yang berlipat ganda. Diampunkan dosa, masuk surga. Tanggung-tanggung ampunkan dosa, masuk surga. Luar biasa. Atau yang tadi, anjing yang kehausan tadi. Terbayang baginya anjing ini haus ini. Sangat haus. Dalam sebuah riwayat disebutkan wanita lacur. Dia lihat anjing yang kehausan. Wanita lacur itu kembali masuk sumur. Bahasa sekarang PSK. Masuk sumur, dibukanya sepatunya. Janganlah bayang semua di kampung awak ke, Bu. Sumur depan pasir lah. Dalam itu. Wah, turun gua. Disauk dengan sepatu. Sepatu digigit, tangan menggarapai katanya. Tentu badalah bacelepang-celepong. Tahu bacelepang-celepong? Hah? Itulah. Coba teh disuguhkan air. Syakara. Allah bersyukur. Kepada orang itu. Dengan cara apa? Dosa-dosanya diampuni. Dosa lacurnya kan diampuni. Betapa Allah tersyukur. Wanita itu sebut dengan wanita lacur. Itu baghiyun min baghaya Bani Israel. Pernah kejadian zaman Bani Israel dulu. Seorang wanita lacur. Dari hadis ini dapat kita pelajaran yang berharga. Siapa yang yakin, siapa yang percaya, siapa yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhirat, betul-betul yakin, betul-betul percaya. Apalagi dia mengenal Allah itu syakur. Maka kapan, di mana saja, dalam keadaan apa saja, selagi ada peluang kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Apapun yang bisa. Lebih-lebih kebaikan itu bukan untuk diri, tapi untuk orang. Amalan sosial itu lebih tinggi nilainya. Gini, Bu. Orang kalau sudah mati, amalan yang terus didapatnya amalan sosial, Bu. Orang kalau sudah mati, amalan yang terus mengalir kepadanya ya amalan sosial, karena amalan individualnya sudah habis. Semati dia, amalannya habis. Dia tidak bisa salat lagi, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa berzikir, tidak bisa berdoa, tidak bisa naik haji, tidak bisa umrah. Apalagi yang tinggal? Amal sosial. Tidak amal saleh itu biaya. Sosial. Ilmu yuntafa' bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Berarti kan dia mengajar
Setelah dia mati, ajarannya masih pakai orang. Atau wakaf. Masjid yang dibangun, gedung-gedung yatim, pesantren, sekolah-sekolah MNIA, atau WC-WC untuk umum, atau rumah-rumah untuk dipakai oleh orang yang tidak berumah. Itu kan sosial. Sosial kan? Tuh, ngalir. Tidak henti. Air yang digalinya dalam hadis. Nahran, air yang digalinya, atau bi'ran, sumur yang digalinya. Mati dia. Di sumur itu masih pakai orang. Dipergunakan, orang dipampakkan orang, sumur. Luar biasa. Dia sudah mati. Bisa jadi dia sudah mati ratusan tahun, tapi sumurnya masih dipakai orang. Masih dipakai orang. Karena sifatnya dia sudah mati. Tetapi amalan yang ditinggalkannya, dengan itu orang masih bisa memanfaatkan. Atau ini, kitab ini. Saya sering membaca buku, kemana-mana juga bawa buku. Alif bata isinya. Pegarangnya sudah mati. Penulisnya sudah mati. Ini ya, yang sudah tua bukunya, kitabnya. Sudah ribuan tahun mati. Tapi masih dibaca. Dicetak orang. Entah kepada siapa pencetakan membayar ini. Orang sudah mati. Dipakai. Dimanfaatkan. Dapat petunjuk orang. Dapat tuntunan orang. Dapat pedoman orang. Au mushafan warathahu. Atau mushaf yang diwariskannya. Buku-buku yang dikasihkannya kepada bukan sembarang orang. Kepada orang yang pernah membaca lah. Kepada orang yang menyampaikan ke orang lain. Manfaat. Dia sudah mati. Tapi orang dapat terus mengalir. Faedahnya mengalir. Atau masjid yang dibangun. Kalau memang masjid perlu dibangun. Orang sedang bangun masjid. Dia ikut. Bukan pernik masjid, Bu. Masjid yang dibangunnya. Atau rumah untuk orang yang tidak punya rumah. Begitu seterusnya. Atau rintisan-rintisan yang ditinggalkannya, yang dilanjutkan orang. Rintisan yang dilanjutkan orang. Karena dia yang merintis. Dia sudah mati. Lalu rintisan itu dilanjutkan orang banyak. Terus sampai sekarang. Siapa gerangan yang merintis masjid ini dulu di sini entahlah. Tapi kalau dia rintis karena Allah, Allah yang paling tahu apakah dia rintisnya ikhlas atau tidak. Sekarang kita masih memanfaatkannya. Berapa orang salat di sini? Itu hebatnya perintis. Perintis yang baik. Merintis mendirikan panti, misalnya. Dia tegakkan panti di situ. Dia sudah mati. 100 tahun mati. Tapi panti itu masih hidup. Dijalankan orang juga. Atau rumah sekolah. Atau pesantren. Atau gedung-gedung. Dan segala macam lah. Sampai sekarang orang masih memakainya. Oh, luar biasa. Allah syakur. Allah syakur. Maka perbanyaklah amalan-amalan yang panjang manfaat. Walaupun kita sudah sampai di alam sana, kita tetap menerima alirannya. Terus mengalir tidak henti. Maka perbanyak ala wakaf. Tapi jelas untuk apa diwakafkan. Dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Jadi orang-orang seperti ini jika itu dilakukannya, Allah syakur. Hanya anjing yang diberi, kan sosial namanya. Karena dia punya peri kebinatangan. Allah mensyukuri. Sebab itu juga makhluk Allah.
Mau umpan? Ya kan satu tuh, Bu. Satu tuh, Bu. Mau upahan, pokoknya barang kita satu, segitu dapat. Upahan. Boleh. Mur. Sumur itu kan contoh. Contoh. Yang penting amalan itu dipakai oleh orang banyak lah. Itulah bedanya antara amalan yang sifatnya individu, yang tidak ada orang lain bisa memakai, dengan amalan yang sifatnya sosial. Kalau amalan individu, ya sama dengan kucing. Lah mati kucing, ngeongnya habis. Karena ngeong itu kan ketika kucing hidup. Kalau sudah mati, tapi kalau harimau mati, belangnya masih ada. Gajah mati, gadingnya masih ada. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Kita kembali lagi kepada hadis. Ayat. Allah, ayatnya, surat apa tadi, surat Fatir. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah ghafurun, Maha Pengampun. Apa ini Maha Pengampunnya, bagaimana ini? Ayat 30 tadi, Fatir 29:30. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba apabila si hamba itu berbuat baik. Mengasih minum anjing yang kehausan, Allah ampuni dosanya. Mencampakkan sesuatu yang mengganggu di jalan, Allah ampuni dosanya. Kemudian Allah beri pahala. Dua dapat. Berbuat baik itu dua dapat. Karena perbuatan baik dapat menutupi perbuatan jelek. Atbi'is sayyi'atal hasanatah tamhuha. Iringkan yang jelek, yang buruk itu dengan yang baik. Yang baik dapat menghapuskannya. Maka semua amalan-amalan baik yang kita lakukan akan menutup yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Dengan cara itu dosanya diampunkan Allah. Kemudian dia dapat pahala. Jadi berbuat baik itu dosa hapus, pahala dapat. Tidak tanggung-tanggung, pahalanya bukan sembarang pahala, berlipat ganda. Masih dalam riwayat ini saya tengok. Kata Rasulullah begini. Laqad ra'aitu rajulan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis 1914. Laqad ra'aitu rajulan. Sungguh benar-benar aku melihat seseorang mondar-mandir di surga. Yataqallabu fil jannah, mereka sudah mondar-mandir di surga. Lantaran fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq. Lantaran pohon yang memelintang di jalan dipotongnya. Diambilnya gaji atau kapak atau parang, dipotongnya. Mengganggu orang. Bisa jadi runtuh jalan, atau angin, atau patah. Tapi dengan niat seperti itu dia. Ini orang terganggu nih. Dipotongnya. Fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq. Pohon yang dipotongnya di tengah jalan, kanat tu'zil muslimin, karena dapat mengganggu, menyakiti kaum muslimin, dipotongnya. Lebih-lebih hari hujan lagi. Hari hujan-hujan. Angin kencang, batang kayu
tumbang. Keluar dia bawa kapak gergaji. Luar biasa itu. Dengan pikiran ini orang bisa. Kalau ke Jawa, biasalah nak ke Jawa tu lah dulu lebih kurang tu. Menyakit-nyakitan badan, nah, itu kan. Tapi pola pikir orang beriman berbeda. Nah, ada untungnya, tidak ada labanya, ada lah. Masa tidak ada untungnya, dosa diampuni. Labanya apa? Dapat pahala, bahkan bisa masuk surga. Ya taqallab. Mereka mondar-mandir nanti di surga lantaran sepotong kayu yang dibuang. Ibu pikir itu landasilah dengan iman. Orang kalau melandasi perbuatan dengan iman, tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Dia tanpa pamrih. Apa yang bisa dilakukan, lakukan tanpa dilihat orang dan tanpa ingin memperlihatkan kepada orang. Lakukan saja, ikhlas saja. Kadang-kadang orang suka maneh-maneh lalu. Suka mencukik-cukik ya. Lah mantun kerajaan masih bertolongnya lah. Biarlah aja. Bukankah kita bekerja agar Allah meridai, agar Allah membalasi, agar kita diampuni? Itu sajalah motivasinya, Bu. Berbuat baik itu, kalau itu motivasinya aman. Tapi kalau berbuat baik itu motivasinya lain, kita jengkel, kita kesal. Dulu bersabuan, kadang-kadang mengkuruk lah tidak macam dia. Lawak bantunya, biarlah. Nah, ilang tak oto lah pajatunya. Alah panik. Anaknya main lah buah. Awak kecian. Anak-anak main lah buah dua. Biko oto kancang-kancang kini baru. Biarlah nak mati lah no. Oh salah lah. Itu kalau kecian ke orang kan. Tapi kalau kita buat memang untuk itu, ya sudah. Mau apa dia bilang ya sudah. Cuma yang sakit juga hati. Kadang-kadang orang seperti itu, Bu. Kita ingin berbuat baik, dia malahan menyalahkan. Kalau cuek, saya nak masalah, aku malahan nek go tolong cakap nak buat. Ada deno cen. Alah. Kenapa ya pajak aku? Lillah tu memang itu, Bu. Sulit memang, sangat sulit lillah. Membacanya gampang. Terkadang orang tu ujian di kita. Kan ujian. Allah biarkan orang itu berbuat seperti itu pada kita, diuji kita. Apakah kita dongkol, kesal, sakit hati, atau mengatakan kemana-mana. Kalau kita katakan kemana-mana, habislah nilainya. La tubtilu. Jangan kamu batalkan itu. La tubtilu a'malakum. Kamu jangan batalkan nilai amalan-amalan kamu itu. Tapi sulit juga, namun muncul engkau mengariknya. Entah no. Kalimat entah keluarnya. Aduh, entah. Kadang cerita bala, aduh. Berdosa no. Nyala tahu berdosa cerita. Pindah ke cerita bala wah. Ini ceritanya ujungnya kan, habislah dia. Ya astagfirullah. Kalau dapat lihat api astagfirullah mana ada. Tambahlah minyak di balik aku. Kalau di Minang ko, tukang saluang ko ada dua, Bu. Tukang saluang Panendang, cik. Tukang saluang yang Dapur, cik. Biar le tahu saluang kan? Aduh. Nah. Kan saluang dah. Saluang dua. Saluang Panendang, cik. Saluang Dapur, cik. Anak tukang saluang ko ya ampun, Pak, kadang-kadang. Oh, tidak kagau surang saya tak itunya loh. Walah habis, Pak. Ada yang kayak tak itu dulu. Memang tak itu perangainya. Oh lah, jadinya. Habislah pahala tadi. Jadi kalau kita beramal, berbuat baik, ya berbuat baik saja. Bukankah tujuan kita berbuat baik mencari nilai balasan dari Allah? Allah akan mengampuni dosa kita. Apapun perlakuan orang, coba meredam. Sakit hati, Bu, tapi redam. Hilangkan dengan istighfar, hilangkan dengan a'udzubillah. Tapi payah juga. Kesiko payahnya.
Lai gadangan, lah dia suah, lah dia peluang, dia kesempatan. Awak ni juga patiang, yes. Cuma tapi itu yang kena apui. Kan itu yang kena apui. Payah jo, coba ke enggak? Kita balik lagi kaji. Jadi ujung ayat tadi bunyinya innahu ghafurun syakurun. Sesungguhnya dia, Allah itu, yang akan menyempurnakan balasan-balasan amalan dan akan menimbang melipat gandakan. Dia Maha Pengampun, akan mengampuni dosa-dosa kamu apabila kamu berbuat baik. Setiap amal saleh, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, dosa dihapuskan. Di samping itu, karena Allah itu syakur, maka perbuatan baik itu di samping diampuninya juga apa pahala. Sehingga digandeng dua, ghafurun syakur. Ghafur untuk dosa-dosa kesalahan kita yang sudah kita perbuat dihapuskan dengan cara lantaran kita berbuat baik, lantaran kita beramal saleh. Syakur, dia memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan dengan melipat gandakan. Berpindah sedikit miang ke ayat yang 34. Hampir sama ujungnya. Ada ketemu? Di sini aja nalu. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ya kan? Dan mereka berkata, qalu alhamdulillah. Ini bacaan pertama sesampainya orang di surga nanti. Bacaan pertama mereka adalah alhamdulillah. Tidak ada lagi bacaan lain yang melebihi alhamdulillah. Segala puji untuk Allah, milik Allah, bagi Allah. Alladzi, yang adhaba, yang telah melenyapkan, menghilangkan, anna, daripada kami, al-hazan. Al-hazan, kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita betul-betul Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Sesampai di surga nanti orang baca alhamdulillah. Antara lain karena Allah telah menghilangkan segala macam perasaan-perasaan yang menyebabkan mereka sedih. Dan di surga disebut segala macam perasaan sedih. Duka, cemas, rusuh, sedih, khawatir, takut sudah hilang. Di surga tidak ada itu. Menjelang masuk surga orang sedih, cemas, takut, khawatir. Jangan-jangan tidak sampai ke seberang. Kan meniti ya? Meniti sirat, jangan-jangan tidak sampai. Jadi semua perasaan berkecamuk dan bergejolak dalam hati seorang. Teringat dosa, teringat salah, teringat pelanggaran, teringat semua. Sampai mereka di surga, alhamdulillah. Mau orang duduk aja lah ya nak ya. Nanti dapat kursi dua, alhamdulillah. Yang telah menghilangkan hazan, kedukaan, kesedihan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kita betul-betul Maha Pengampun. Kalaulah tidak lantaran Allah Maha Pengampun, tak akan sampai kita ke surga doh. Tu jale-jale miang doh. Jale-jale saja. Kalaulah tidak pengampunan Allah, tidak akan sampai orang masuk surga. Dosa itu sambuah amik. Tidak kasantiang lo kita pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya minta, Nabi Muhammad saja minta ampun.
Lah jaminan tuh, surga di tangan. Terbayanglah dosa-dosa. Andaikan tidak Allah ampuni dosa-dosa, tidak masuk surga. Kata Nabi Adam, wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai jikalau sekiranya engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau beri rahmat kami, merugi kami. Di mana merugi? Di neraka. Tentu kita berada di neraka. Mudah-mudahan kita nanti masuk ambacoku nanti. Alhamdulillah. Nggak pakai alamin kok. Alhamdulillah miang. Ghafurun syakur. Dia mensyukuri amalan kita. Iya, amalan tidak bara, Bu. Tapi balasannya balasannya surga. Tidak bara ke amalan wa dah. Kebarana lah amalan wa. Lebih banyaklah makan kita perlu amal. Tiba di semayang no, subuh luar sama maghrib isya. Tambah sembahyang sunat sebelum dan sudahnya segitunya tuh. Tapi balasannya surga. Sehingga benarlah kata Nabi, tidak seorang pun yang masuk surga lantaran amalnya, dan tidak seorang pun yang lepas dari neraka lantaran amalnya. Tapi lantaran apa? Rahmat. Karena rahmat Allah lah. Karena kasih sayang Allah lah. Diampuninya dosa-dosa, diselamatkannya dari neraka, dimasukkan ke surga. La ghafurun syakur. Dilipat gandakannya lah amalan-amal yang kecil-kecil sehingga banyak. Itu yang memberatkan yang memberatkan timbangan itu. Saya ulang kisah lama lagi. Seseorang ketika diponis di pengadilan Allah, hadis sahih. Saya ringkas. Semua dosa-dosa diakuinya semua. Sehingga orang itu yang hanya di pikirannya adalah saya sudah pasti masuk neraka. Tidak ada peluang baginya untuk bebas dari neraka. Karena semuanya dibeberkan. Ketika sudah selesai, itu pula cara Allah, lalu dia pergi, dipanggil lagi. Engkau masih punya satu kartu truf. Masih ada coki jelai, kartu as. Dia berpikir-pikir, gerangan apa, gerangan amalan saya apalah. Karena yang dilihatnya semuanya dosa, dosa kanan, dosa kiri, dosa muka, dosa belakang, dosa saja semua. Dikeluarkanlah bitakoh. Bitakah itu kartu kecil, sebesar-besar paspor. Kartu kecil tadi tertulis la ilaha illallah. Tertulis la ilallah. Lalu diletakkan la ilallah itu di daun timbangan. Dosa-dosa kesalahannya sebanyak 99 kesalahan. Satu lembarnya sejauh mata memandang kesalahan. Catatan kesalahannya satu lembar sejauh mata. Ada 99. Ditimbang. Satu kartu kecil bertulislah, laki-laki tadi berpikir, apalah kartu ini? Apalah kartu itu, katanya. Dia tidak tahu isi kartu la ilallah. Apalah artinya. Dia punya catatan kesalahan 99 catatan kesalahan, satu catatan sejauh mata. Dia takkan berat kartu itu. Apa yang beratkannya? Syakurnya Allah. Apa yang beratkan? Syakurnya Allah. Dia pernah mengucapkan la ilaha itu dari hatinya dengan sepenuh keyakinan, dan kalimat itu tidak dibatalkannya. Dia tidak pernah membatalkan kalimat itu. Dia ucapkan dengan sepenuh hati dan keyakinan. Cuma masalahnya syariat tidak dijalankannya. Dia banyak melakukan berbagai macam maksiat. Cuma karena Allah reda dengan yang satu itu. Allah reda dengan yang satu itu. Allah juga syakur. Syakurnya itu melipat gandakan, memberatkan timbangan.
Itulah syakur. Inti kaji kita, berbuat baiklah karena Allah. Sekecil apapun, jangan anggap, jangan remeh. Perbanyak menolong, membantu, melapangkan, memudahkan. Berbuat baiklah kepada apa dan siapa saja, walaupun hanya kepada binatang. Buat baiklah. Kita tidak tahu gerangan apa amalan yang akan memberatkan timbang kita. Kita tidak tahu juga amalan apa yang Allah redha yang dapat mengantarkan kita ke surga. Bahkan salat kita bisa jadi batal semuanya karena ujub. Ibadah kita bisa batal kena ujub, kena riya. Tetapi bisa nanti ada yang memberatkan. Apa yang memberatkan? Amalan kecil-kecil. Karena kita pernah ikhlas melakukannya. Amalan itu berguna bagi orang banyak, hanya kecil. Saya, Bu, mengalami itu. Saya dulu melakukannya bukan karena Allah, saya tidak tahu itu. Kami jalan-jalan ketika masih di SLA. Jalan-jalan ke Danau Atih dan bawah. Oto entah 7 balik oto tidak salah. Tahunnya masih saya ingat kira-kira tahun 83. Alamo, entah lalai ibu tahu. Itu 83 kan ada lalai. Tapi tahun 1983 sudah lahir. Jadi berhentilah di pasar. Kawan-kawan nak bekal nasi makan. Mau piti belanja. Ado kawan cek piti ndak ado selalu ndak ado. Dia orang pai nyopai sih. Lanjut. Nampak dak ketika tu beli jaguang. Nampaknya wah agiah jaguang kanya. Kawan mana? Rupanya nulu makan lah, Bu. Di kuihnya jaguang sampai habisnya. Dia ambil ketika itu di jagung ada 2. Daging kena cek, bagian cek itu tidak masalah saja dah. Awak lah kanyangnya juga. Tapi di nyonan badaso di no. Lah tuo tekana di nyon balik jagung. Deh kena angku magirin jagung itu bahaden lu cen. Berbagai macam lu lah hadiah dagingnya kamu petang-petang. Lah kejadian. Jadi kita bisa anggap sepele. Tapi bagi orang bisanya tidak sepele. Itu contoh kecil. Itu keduniawian tu, Bu. Tidak apa logam, Bu. Mau yakin saya tidak apa logam ketika itu tidak ada dasar apa-apa. Hanya ada setia kawan. Tanpa menyebutkan siapa kawannya, orang Padang Panjang. Ini orang Gadang Jakarta. Dia orang Gadang, dia nyoba dia. Segala macam. Bila aku ke Jakarta, telepon dan layani aku. Dan japui aku. Dan cuti yang kerja dia. Itu gayanya. Jadi apa yang mau pikir ya kita bisa anggap itu tidak masalah, tapi bagi orang yang kita bantu itu luar biasa. Jadi itu istilahnya begitu. Bisa jadi amalan kita ketek, tapi di mata Allah itu dia. Maka sekecil apapun, kapan, di mana, dalam keadaan apapun, ada peluang, ada kesempatan berbaiklah. Lebih-lebih perbuatan baik itu untuk orang. Berbuat sajalah. Walaupun hanya binatang. Jangan-jangan yang menolong binatang itu selamat. Menolong binatang, hanya menolong binatang, selamat kita. Karena juga dia makhluk Allah. Itulah syakur. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum.